Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi atau menjelaskan presentasi tentang tugas besar sistem dan metode penambangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandizki dengan NIM 073019.062. Yang materi pertama adalah tentang tambang terbuka. Tambang terbuka adalah atau surface mining adalah metode penambangan yang segala aktivitas penambangannya dilakukan di atas atau relatif dekat dengan permukaan bumi dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara bebas. Tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah atau underground mining merupakan sistem penambangan yang ditujukan pada bahan galian yang tidak ekonomis ditambang jika dilakukan dengan sistem tambang terbuka, baik galian batu bara maupun bahan galian biji atau pada bahan galian yang terletak di bawah hutan lindung. Seperti yang telah tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang penggunaan kawasan hutan lindung untuk penambangan bawah tanah aplikasi. Tambang bawah tanah pada endapan marmer masih jarang digunakan. Yang pertama, saya memaparkan tentang tambang bawah tanah yaitu dengan PT Buarna Eltra, terletak di Makassar di Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. PT Gunung Marmer Raya atau GMR telah menekuni bisnis marmer sejak tahun 1998. Perusahaan ini memiliki sebuah tambang dan fasilitas pengolahan sendiri di daerah Pangkep, sekitar 60 km dari kota Makassar, yang juga dikenal sebagai ujung pandang di Provinsi Sulawesi Selatan. Juga dikenal sebagai Celebes, Indonesia. Marmer dari Sulawesi Selatan telah banyak digunakan secara luas baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Keindahan alam dan kelembapan warna adalah alasan utama mengapa permintaan marmer ini sangat tinggi. Yang pertama adalah gambar 1 tampak citra satelit area pertambangan PT Gunung Marmer Raya, diambil pada tanggal 22 Juni 2019. Sistem penambangan dan pertimbangan geoteknik pada tambang bawah tanah. Sistem penambangan bawah tanah umumnya dilakukan apabila sistem penambangan permukaan tidak memungkinkan. Hal tersebut karena sistem penambangan bawah tanah umumnya membutuhkan biaya operasi yang lebih tinggi, penggunaan alat-alat yang terbatas, ketidakstabilan tambang yang lebih tinggi, dan kebutuhan penyanggaan untuk meningkatkan kestabilan yang lebih kompleks dibandingkan dengan sistem penambangan permukaan. Jenis tambang marmer bawah tanah PT GMR ini adalah tambang bawah tanah swasangga dengan metode room and pillar. Pada kondisi awal ketika batuan belum mengalami ekskavasi, tegangan yang bekerja pada tempat tersebut berada pada kondisi stabil. Namun, ketika ekskavasi lubang bawah tanah dilakukan, tegangan yang bekerja di sekitar lubang bukaan akan mengalami gangguan dan terkonsentrasi di sekitar lubang bukaan tersebut. Jenis tambang bawah tanah room and pillar. Metode tambang bawah tanah room and pillar umumnya digunakan pada tambang dengan posisi cebakan yang relatif datar, seperti pada tambang bawah batu bara dan marmer. Pada metode ini, desain penambangan berbentuk blok-blok seperti dengan misalkan sebagian bahan galian sebagai pilar-pilar yang berfungsi untuk mendukung kestabilan tambang bawah tanah tersebut. Contohnya seperti gambar samping. Pada tambang bawah tanah dengan metode room and pillar, kestabilan tambang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tegangan yang bekerja, beban vertikal lapisan penutup, kondisi massa batuan, kedalaman penambangan, dan kekuatan pilar. Sebagai penyangga yang menopang tambang bawah tanah, ukuran pilar ditentukan berdasarkan beban atap atau overburden material di atasnya. Selain itu, kondisi massa batuan dan kekuatan pilar penyangga juga sangat penting diperhatikan. Perencanaan tambang bawah tanah oleh PT GMR. Yang pertama itu ada kegiatan lapangan yang berisikan melakukan kajian geoteknik pada area penambangan. Dengan metode tambang bawah tanah meliputi pemetaan kondisi massa batuan dan pengambilan contoh batuan atau coring. Untuk uji laboratorium, berdasarkan hasil kegiatan lapangan analisis klasifikasi massa batuan, dilakukan sebagai salah satu cara yang mempengaruhi kestabilan tambang bawah tanah dan rencana desain penyanggaan. Pada kegiatan ini, klasifikasi massa batuan yang digunakan adalah sistem atau Key System Tunneling Quality Index, Barton 2015. Yang kedua itu ada kegiatan laboratorium. Yang di dalamnya untuk mendapatkan sifat fisik dan mekanis batuan. Data-data yang diperoleh dari kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk analisis kestabilan dan desain penyanggaan tambang bawah tanah. Kegiatan uji laboratorium meliputi uji sifat fisik batuan dan uji sifat mekanis batuan. Dari hasil uji laboratorium akan diperoleh sifat fisik batuan yang meliputi densitas batuan, angka pori, dan porositas batuan. Adapun data yang diperoleh dari uji sifat mekanis batuan di laboratorium berupa nilai kuat tekan batuan atau DOC dan modulus elastisitas batuan atau E.
Kesimpulan yang dia dapat adalah kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk meningkatkan kestabilan pilar tambang marmer bawah tanah di PT Gunung Marmer Raya PT Gember, sehingga aktivitas produksi dapat berlanjut, standar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 pun terpenuhi sehingga terwujud ke lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Dari analisis yang telah dilakukan, berikut beberapa usaha yang dapat dilakukan. Yang pertama itu usaha PT Gunung Marmer Raya mempersiapkan dan menjalankan aspek-aspek secara baik mengenai pengembangan metode bawah tanah. Yang kedua, perusahaan PT Gunung Marmer Raya menggunakan metode room and pillar merupakan salah satu metode yang sangat efektif dan dari kondisi beberapa aspek pada area pertambangan tersebut. Ya, selanjutnya tambang terbuka dari PT Nanriang yang berlokasikan di Makassar, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi. PT Nanriang selaku pemegang izin usaha pada wilayah izin usaha penambangan atau WIUP, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari telah melakukan kegiatan eksplorasi dan sebagian kegiatan eksploitasi pada beberapa daerah. Kegiatan eksploitasi dimulai pada tahun 2003 pada lokasi yang dinamakan Blok Ampelu atau pengembangan tambang berlanjut ke Blok Jebakan 1 dan selanjutnya dengan pada Jebak 2 yang sedang proses penyelesaian eksplorasi. Berdasarkan hasil eksplorasi yang telah dilakukan, masih terdapat penyebaran lapisan batubara yaitu di area yang dinamakan Blok Jebak 2, IUP PT Nanriang. PT Nanriang akan membuka kegiatan penambangan pit baru di area Blok Jebak 2 tersebut pada Blok Jebak 2 dengan luas area 104 hektar. Terdapat data pemboran eksplorasi sebanyak 22 titik dengan jarak titik bor kurang dari 250 meter serta kondisi geologi yang moderat. Dengan hasil pemboran terdapat 2 sim batubara. Gambar pertama adalah peta lokasi PT Nanriang. Lokasi tambang tersebut dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan roda 4 dari kota Jambi dengan jaraknya kurang lebih 100 km selama 2 jam melalui jalan lintas Jambi, Sarolangun, dan lokasi PT Nanriang di jarak 1,5 km dari jalan Jambi Sarolangun. Data dan titik perusahaan PT Nanriang. Yang pertama itu ada data primer. Dalam data primer itu ada data waktu edar atau cycle time, alat gali muat, dan alat angkut. Waktu edar alat gali muat terdiri dari waktu gali, waktu swing, isi waktu tumpah, dan waktu swing kosong. Sedangkan untuk waktu edar alat angkut terdiri dari waktu manuver loading atau loading hauling, manuver dumping, dan returning. Dari data waktu edar ini dapat dihitung produktivitas dari alat gali muat dan alat angkut. Selanjutnya ada data topografi. Data topografi terdiri dari data-data titik koordinat, easting, northing, dan elevasi, di mana dari data ini akan menghasilkan peta topografi. Sebelumnya itu data primer merupakan data yang dikumpulkan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Pengamatan dilakukan dengan cara peninjauan lapangan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap semua kegiatan di daerah yang akan di data ini. Selanjutnya data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder dikumpulkan berdasarkan literatur dan berbagai referensi dari PT Nanriang, internet, laporan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat seperti pertama itu ada data bor. Data bor terdiri dari data litologi, data yang berisi informasi mengenai lubang bor digunakan untuk pemodelan geologi batubara. Yang kedua itu ada data rekomendasi geoteknik. Data yang terdiri dari dimensi jenjang, data ini digunakan dalam pembuatan desain pin. Yang ketiga itu jumlah alat. Data yang berisi populasi jumlah alat, baik itu alat umum dan alat penunjang yang terdapat di perusahaan. Yang keempat itu jam kerja. Data jam kerja berisi waktu kerja terjadi di PT Nanriang. Yang kelima itu spesifikasi alat. Data spesifikasi alat ini didapatkan dari perusahaan dan beberapa laporan sebelumnya di tempat penelitian yang sama. Data ini untuk mengetahui secara rinci alat-alat yang digunakan. Data pengalaman perusahaan PT Nanriang. Yang pertama adalah kondisi topografi. Yang kedua itu akses jalan dan sarana pengangkutan yang ada. Yang ketiga itu permodelan geologi endapan batubara. Yang keempat metode penambah. Yang kelima desain pit. Yang enam itu desain pit kuartal 2 tahun 2018 dan masih banyak yang lainnya yang tidak saya bisa masukkan ke dalam PowerPoint. Yang pertama itu adalah kondisi topografi. Keadaan secara umum daerah PT Nanriang pada pit Jebak 2 adalah daerah dengan topografi yang relatif landai hingga terjal. Terdapat sungai yang terletak di bagian utara, perbukitan di bagian barat daya, permukaan yang relatif datar di bagian barat, dan lembah di bagian tenggara. Berikut pada layar adalah gambar kondisi topografi Jebak 2 pada tahun
2018. Akses jalan dan sarana pengangkutan yang ada. Akses jalan merupakan hal yang diperlukan untuk transportasi pengangkutan hasil penambangan, agar proses penambangan dapat berjalan dengan baik. Jebak 2 merupakan blok yang akan dibuka pit baru, oleh karena itu belum ada akses jalan pada jebak 2. Untuk menuju blok jebak 2, jalan yang bisa dilalui adalah jalan tambang yang digunakan untuk pengangkutan batu bara ke stockpile dari jebak 1. Berikut adalah akses jalan PT Nanriang. Permodelan geologi endapan batu bara. Pada gambar 4 merupakan plan view blok model pada elevasi kurang lebih dari 50 mdpl. Pada elevasi ini terlihat penyebaran SIM A, di mana SIM A ditandai dengan warna biru dan overburden ditandai dengan warna kuning, sedangkan untuk SIM B terdapat di arah barat laut ditandai dengan interburden berwarna merah muda dan lapisan batu bara SIM B ditandai dengan warna merah. Pada layar adalah gambar plan view blok model elevasi plus 50 mdpl. Selanjutnya ada metode penambangan. Metode yang dipilih adalah metode tambang terbuka dengan sistem penambangan backfilling. Untuk sistem penambangan backfilling sendiri digunakan mengingat lokasi penambang sudah mendekat ke batas IUP dan dibatasi dengan perumahan warga, sehingga proses penambangan harus dilakukan pada tempat yang terbatas. Sistem penambangan backfilling ini dipilih karena sistem ini memaksimalkan penempatan tanah penutup, di mana setelah penambangan pertama dilakukan di pit yang pertama, maka tanah penutup untuk penggalian selanjutnya akan diletakkan di pit yang sudah ditambang. Pada gambar di samping adalah sistem penambangan backfilling. Design pit. Perancangan desain pit merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan studi kelayakan dan hasil akhir eksplorasi endapan bahan galian dan berkaitan dengan faktor geometri maupun faktor cadangan, ekonomi, lingkungan, dan kestabilan lereng. Dalam suatu produksi penambangan juga memiliki tujuan di mana tujuannya yaitu untuk dapat menghasilkan jumlah bahan galian sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, sehingga tujuan tersebut dapat dipenuhi. PT Nanriang merupakan perusahaan pertambangan batubara di mana target yang telah ditetapkan perusahaan adalah 2.000 per hari. Di samping adalah desain pit. Ya, desain pit kuarter 2 tahun 2018. Pada kuarter 2 tahun 2018 yang terdiri dari bulan April 2018, Mei 2018, dan Juni 2018. Target produksi berdasarkan target perusahaan adalah 152.000 ton per kuarter. Alat tambang utama yang digunakan pada kuarter ini yaitu menggunakan 4 fleet excavator, di mana 2 fleet excavator Komatsu PC 400 LC, 1 fleet excavator Volvo EC 460 PLC digunakan untuk pengupasan overburden, dan 1 fleet excavator Komatsu PC 400 LC digunakan untuk pengambilan batu bara. Pada kuarter ini memiliki jam kerja aktif selama 49 jam per kuarter. Desain pit kuarter 3 tahun 2020 terdapat pada gambar di samping. Ya, kesimpulannya yang pertama itu ada keadaan secara umum daerah PT Nanriang pada pit jebak 2 adalah daerah dengan topografi yang relatif landai hingga terjal. Bahwa perusahaan PT Nanriang memiliki metode tambang terbuka yang dikarenakan faktor geografis. Yang kedua itu adalah metode yang dipilih adalah metode tambang terbuka dengan sistem penambangan backfilling. Untuk sistem penambangan backfilling sendiri digunakan mengingat lokasi penambang sudah mendekat ke batas IUP dan dibatasi dengan perumahan warga, sehingga proses penambangan harus dilakukan pada tempat yang terbatas. Daftar pustaka. Berikut daftar pustaka yang saya dapatkan. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.